lagi dengan saya, Andreas Ananda Pratama Sirait, dengan NIM J0313201046. Saya dari kelas A1, Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang virus corona atau yang sering kita sebut sebagai COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini merupakan virus baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk juga pada ibu hamil dan ibu menyusui. Virus corona ini juga termasuk ke dalam kelompok SARS dan MERS, meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus. COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Droplet adalah percikan dahak. Berikut adalah gejala-gejala dari virus corona 19. Gejala awal infeksi dari COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona, atau yang biasa kita sebut dengan adanya perlawanan dari antibodi. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien terinfeksi virus corona mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Untuk menentukan pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami oleh pasien dan apakah pasien baru saja bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan penderita atau diduga menderita COVID-19. Untuk memastikan diagnosis dari COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu seperti rapid test, swab test atau PCR, dan CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Adapun pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah virus ini. Yang pertama, menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas tempat umum dan termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%.
terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau tempat umum. Jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Lalu, meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Kemudian, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang curigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit. Lalu, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan menjaga jarak pada saat di luar rumah. Dan juga tetap untuk menjaga kesehatan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.